Langit sore itu tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas stasiun kecil di pinggiran kota, seakan turut merasakan beratnya hati yang tertinggal. Di bawah rintik hujan yang mulai turun, aku berdiri memeluk tubuh Nadia. Payung yang kami bawa tak cukup untuk menahan dinginnya perpisahan. Tapi kupeluk dia lebih erat, agar ia tahu, aku akan kembali. Setahun, paling lama 2. Aku janji, Nat, ucapku, menatap kedua matanya yang sembab. Nadia menggigit bibirnya. Kamu pasti balik, kan? Jangan kayak Mas Rio, pergi terus hilang. Aku menarik napas panjang. Aku bukan Rio. Aku Aditya. Dan aku berangkat buat kita. Tangannya menggenggam tasku, seolah belum rela melepas. Di wajahnya tergambar ragu, bukan karena tak percaya, tapi karena takut waktu akan mengubah segalanya. Aku pun takut. Tapi diam-diam kutanam janji itu kuat-kuat dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan kembali dan menikahinya. Kereta datang. Suaranya nyaring menembus rintik hujan, pertanda waktu kami habis. Nadia mengusap air matanya cepat-cepat, lalu mencium tanganku. Aku membalasnya dengan kecupan di keningnya. 1 langkah ke belakang, 2 langkah menuju masa depan. Begitu kutinggalkan kampung halaman dengan mimpi besar dan 1 nama yang terus kutanam dalam doa, Nadia. Jakarta tak seperti yang kubayangkan. Ramai, panas, penuh orang sibuk yang tak sempat saling menyapa. Hari pertamaku di kota itu kulewati dengan tidur di emperan stasiun. Koper tua, sepatu basah, dan 1 foto kecil Nadia jadi teman setiaku malam itu. Tapi aku tak gentar. Demi Nadia, aku sanggup. Kujajaki pekerjaan kasar satu demi satu. Dari kuli bangunan, tukang cuci mobil, sampai tukang antar barang. Tangan kapalan, kulit legam, dan badan remuk tiap malam. Tapi setiap kali ingin menyerah, aku membuka dompet dan menatap foto kami berdua, saat duduk di bawah pohon jambu dekat rumahnya, tertawa tanpa beban. Senyum Nadia selalu menyelamatkanku. Gaji pertamaku kubelikan ponsel bekas agar bisa meneleponnya. Setiap malam, aku sempatkan menghubungi, meski kadang hanya sebentar karena pulsa pas-pasan. Halo, Nat? Halo, Mas sehat? Alhamdulillah. Kamu gimana? Rindu? Hanya itu. Tapi cukup. 1 kata, rindu, dari Nadia seperti bensin yang menyulut semangatku. Tahun pertama, uang belum cukup. Tahun kedua, aku mulai menabung lebih serius. Aku bahkan menolak tawaran pindah ke luar kota demi tetap dekat dengan pengiriman barang yang upahnya lumayan. Semua demi 1 tujuan, pulang sebagai lelaki yang pantas melamar. Kupilih cincin dari toko kecil di pasar pagi. Bukan emas mahal, tapi cukup untuk mewakili cinta yang kukumpulkan selama 3 tahun. Aku tak sabar membayangkan wajah Nadia saat melihatku melamarnya. Aku bayangkan dia menangis, memelukku, dan bilang, akhirnya kamu pulang. Aku tidak tahu bahwa pada saat yang sama, kampung kami telah berubah. Bahwa jarak bukan satu-satunya ujian. Bahwa cinta bisa layu bukan karena benci, tapi karena kesepian yang terlalu lama. Seminggu sebelum aku pulang, aku mengirim pesan panjang. Nat, aku pulang tanggal 20. Simpan tanggal itu, ya. Aku punya kejutan buat kamu. Jangan kemana-mana hari itu. Aku ingin datang langsung ke rumahmu. Aku ingin menepati janjiku. Ia hanya membalas singkat. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Ada yang berbeda dari balasan itu. Dingin. Tidak seperti biasanya. Tapi mungkin dia lelah. Mungkin sedang sibuk. Mungkin terlalu lama menunggu. Tapi aku mengusir prasangka.
Aku yakin. Cinta ini tak mungkin mati. Ia hanya tertidur sebentar. Tiket kereta di tanganku terasa seperti tiket ke surga. Aku mengenakan kemeja terbaik, menyisir rambutku rapi, dan menyimpan cincin di dalam saku. Pagi-pagi aku sudah di stasiun. Seperti 3 tahun lalu, langit kembali mendung. Seperti mengulang takdir yang sama. Sepanjang perjalanan, aku tak bisa berhenti tersenyum. Bahkan orang di sebelahku heran. Tapi aku tak peduli. Di benakku hanya satu hal. Hari ini, aku akan melamar perempuan yang kucintai sejak SMA. Perempuan yang kusebut rumah. Aku bahkan sempat berhenti di pasar dekat desa untuk membeli bunga. Sepucuk mawar putih. Simbol awal yang baru. Mobil sewaan membawaku sampai ke ujung gang rumah Nadia. Tapi langkahku tertahan. Ada tenda besar. Ramai. Penuh orang. Musik dangdut berdentum. Bunga-bunga tergantung di pagar. Aku sempat berpikir, oh, mungkin tetangganya hajatan. Tapi, kenapa fotonya Nadia terpampang di spanduk besar? Langkahku lemas. Nafasku tercekat. Di spanduk itu tertulis jelas. Selamat menempuh hidup baru, Nadia Ngreza. 3 tahun adalah waktu yang panjang. Lebih panjang dari yang kubayangkan saat aku berdiri menggenggam tangan Aditya di stasiun waktu itu. Hujan turun, air mata ikut jatuh, dan di dalam dada, harapan masih hangat. Tapi saat kereta itu membawa tubuhnya menjauh, perlahan semua kehangatan itu juga ikut terseret, meninggalkan aku bersama janji yang mulai kehilangan bentuk. Awalnya aku kuat. Kupeluk erat surat-suratnya. Kudengarkan suaranya tiap malam, meski kadang hanya 5 menit. Aku menahan rindu, menolak semua yang datang, hanya demi satu keyakinan, dia akan pulang. Kami akan menikah. Kami akan bahagia. Tapi waktu tak pernah diam. Ia menggerogoti. Bukan karena aku tak setia, tapi karena kesendirian yang terlalu dalam, terlalu sunyi, dan tak ada yang mengerti. Aku mulai lelah menjelaskan pada ibu kenapa Aditya tak juga datang. Mulai risih ditanya tetangga, masih ditunggu. Nat? Udah berapa lama, sih? Aku bertahan. Tahun pertama, aku masih yakin. Tahun kedua, aku mulai ragu. Aditya makin jarang menelepon. Katanya sibuk kerja. Aku mengerti. Tapi hatiku tetap kosong. Aku mulai tak bisa membedakan apakah ini cinta, atau sekadar kenangan yang kubiarkan hidup. Lalu datanglah Reza. Reza, anak pegawai kecamatan yang baru pindah dari kota. Wajahnya bersih, tutur katanya sopan, dan yang paling penting, ia ada. Ia menatap mataku saat bicara. Ia datang setiap kali aku sakit. Ia mendengar saat aku curhat soal ayahku yang jatuh dari motor. Ia tak pernah menyinggung soal Aditya, tapi selalu menunggu aku bicara. Aku nggak minta kamu sekarang, katanya waktu itu. Tapi kalau suatu hari kamu merasa lelah menunggu, izinkan aku jadi yang tinggal. Perkataan itu seperti paku di hati. Menyakitkan, tapi jujur. Aku benci karena ia benar. Aku memang lelah. Aku merindukan kehadiran yang nyata, tangan yang bisa kugenggam tanpa perantara sinyal buruk. Aku mencoba menolak perasaan itu. Kututup pintu kamar lebih rapat setiap kali Reza datang ke rumah. Tapi entah bagaimana, setiap kali ia pamit, aku justru berharap ia tinggal lebih lama. Aku masih mencintai Aditya. Tapi entah sejak kapan, cinta itu tak lagi membuatku bahagia. Ia hanya membebani. Tahun ketiga, ibu jatuh sakit. Rumah makin sepi. Uang kiriman Aditya datang, tapi tak bisa menggantikan pelukan. Aku menangis di pelukan Reza malam itu. Untuk pertama kalinya,
Aku membiarkan orang lain memelukku selain Aditya. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Aku nggak bisa terus begini, kataku pada diri sendiri di cermin. Aku melihat bayangan wajah yang lelah. Nadia yang dulu menanti penuh semangat telah berubah jadi perempuan yang terlalu sering berharap tanpa kepastian. Reza melamarku bulan lalu. Ia datang bersama keluarganya. Membawa cincin, bukan janji. Membawa langkah nyata, bukan rencana yang ditunda. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut aku akan menyakiti orang yang dulu pernah jadi seluruh hidupku. Tapi aku memilih Reza. Bukan karena dia lebih kaya. Bukan karena dia lebih tampan. Tapi karena dia datang. Dia tinggal. Dia hadir saat aku hancur dan memilih tak pergi. Hari ini, aku berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih. Wajahku dirias cantik, senyumku dipaksa, dan hatiku gemetar. Musik mulai dimainkan. Tamu-tamu sudah duduk. Tapi jantungku tak tenang. Entah kenapa, ada yang terasa tak selesai. Ibu mengetuk pintu kamar. Ayo, sayang, sudah saatnya. Aku mengangguk, walau hati masih ragu. Aku berjalan ke pelaminan seperti boneka kayu, digandeng Reza yang tersenyum tenang. Kami bersalaman, berfoto, menerima ucapan selamat. Tapi di sudut pikiranku, aku masih bertanya, bagaimana jika Aditya pulang hari ini? Dan ketakutan itu jadi kenyataan. Di tengah riuh tenda, aku melihat sosok yang tak mungkin salah. Jaket lusuh itu, langkah tergesa itu, dan mata-mata yang dulu hanya menatapku. Aditya. Wajahnya membeku. Di tangannya ada bunga dan kotak kecil. Dunia berhenti. Musik lenyap. Suara orang-orang memudar. Yang tersisa hanya tatapan kami yang saling membongkar luka. Aku ingin lari. Tapi kakiku kaku. Aku ingin menangis. Tapi air mata sudah habis semalam. Dia datang. Tapi terlambat. 3 tahun bukan waktu yang pendek. Tapi bagi orang yang punya tujuan, waktu seperti itu bisa dilipat jadi semangat. Setiap tetes keringat yang jatuh di kota ini kutabung jadi harapan. Aku menolak hidup sia-sia. Aku punya alasan kuat untuk bertahan, Nadia. Aku menolak tawaran kerja keluar Jawa. Gajinya lebih besar, katanya. Tapi aku ingat janjiku, aku nggak akan pergi jauh. Aku sudah cukup lama menjauh darinya. Aku ingin pulang. Tidak hanya sekadar pulang, aku ingin kembali sebagai laki-laki yang siap menikah. Setiap malam kupandangi kotak cincin kecil yang kubeli dari gajiku bulan lalu. Tidak mewah. Tapi kukumpulkan lembar demi lembar uang selama berbulan-bulan demi benda kecil itu. Kukira ini akhir penantian. Kukira ini awal kebahagiaan. Kukira Nadia masih sama seperti saat aku pergi. Tanggal 20. Hari yang kutunggu. Kupesan tiket jauh-jauh hari. Kereta pagi, kelas ekonomi. Aku tak peduli soal nyaman. Yang penting aku bisa tiba siang hari dan langsung ke rumah Nadia. Aku ingin memberi kejutan. Membuatnya menangis bahagia. Membuktikan bahwa aku memang menepati janji. Kupakai kemeja biru tua, yang kupilih khusus untuk hari ini. Kemeja itu kubeli dari hasil lembur 2 minggu. Kukira, aku akan berdiri di depan rumahnya, mengetuk pintu, lalu melihat wajahnya terkejut bahagia. Kukira aku akan mengucapkan, maukah kamu menikah denganku? Dan ia akan menjawab dengan senyum dan pelukan. Kukira terlalu banyak. Di dalam kereta, kupandangi foto kami berdua. Di bawah pohon jambu dekat sungai kecil kampungku.
Aku masih ingat hari itu. Dia mengenakan baju merah muda, tersenyum malu-malu saat aku merangkulnya. Kami masih remaja, tapi cinta kami rasanya sangat dewasa. Sebentar lagi, Nat, gumamku. Kupeluk tas kecil di pangkuan. Di dalamnya ada bunga mawar putih dan cincin yang kubeli. Segalanya terasa sempurna, sampai aku turun dari kereta dan menyewa ojek menuju rumah Nadia. Dari kejauhan, aku melihat tenda besar. Awalnya kupikir ada hajatan tetangga. Tapi saat aku makin dekat, hatiku mulai gelisah. Ada papan besar tergantung di depan rumahnya. Dekorasi bunga. Musik. Tamu-tamu yang mengenakan baju batik. Dan kemudian, kutatap nama itu. Tertulis besar, jelas, mencolok. Selamat menempuh hidup baru, Nadia Ngereza. Dunia berhenti. Suara kendaraan mendadak hilang. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, menggenggam kotak cincin yang tiba-tiba terasa berat. Nafasku tercekat. Aku ingin percaya bahwa ini mimpi buruk. Bahwa aku hanya salah lihat. Tapi ketika kulangkahkan kaki masuk ke halaman, dan kulihat Nadia berdiri di pelaminan, semua itu menjadi kenyataan yang pahit. Dia ada di sana. Wajahnya cantik. Gaun putihnya sempurna. Tapi bukan aku yang berdiri di sampingnya. Bukan aku yang menggenggam tangannya. Langkahku ragu. Tapi aku terus berjalan. Orang-orang menatapku aneh. Ada yang berbisik. Tapi aku hanya menatapnya. Perempuan yang selama 3 tahun ada di tiap malamku. Matanya menangkapku. Dunia kami yang pernah menyatu kini terbelah dua oleh waktu dan keputusan. Dia menatapku dengan mata yang sama, tapi tak lagi punya makna yang sama. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Ingin bertanya, kenapa? Tapi lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanya menaruh bunga dan cincin itu di bangku kayu dekat pelaminan, lalu berbalik. Aku berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Langit sore itu cerah. Tapi di dadaku, hujan turun deras. Aku pernah pergi demi cinta, dan kini aku kembali untuk kehilangan. Semua perjuangan, semua janji, semua doa lenyap dalam satu siang. Orang bilang, cinta akan menemukan jalannya. Tapi tak ada yang bilang, kadang jalan itu berujung di pernikahan orang lain. Dari kecil aku selalu membayangkan hari pernikahanku akan penuh tawa dan kebahagiaan. Musik, bunga, keluarga besar berkumpul, dan aku berdiri berdampingan dengan laki-laki yang kucintai. Tapi pagi ini, saat ku jelang hari itu, semuanya terasa asing. Hatiku kosong. Gaun putih tergantung di balik pintu. Mewah, indah, hasil pinjaman dari salon kecamatan. Tapi saat ku gunakan dan berdiri di depan cermin, aku tak melihat pengantin bahagia. Yang kulihat adalah perempuan yang tak selesai dengan masa lalunya. Ibu masuk dan tersenyum lebar. Kamu cantik banget, Nak. Reza pasti meleleh. Aku membalas senyuman itu. Iya, Bu. Padahal hatiku gemetar. Tangan ini dingin. Dan yang muncul di pikiranku bukan Reza, tapi Aditya. Tiap detik mendekatkan aku ke momen sakral yang seharusnya ku jalani dengan penuh keyakinan. Tapi pikiranku justru mengembara ke stasiun, ke hari saat Aditya pamit pergi. 3 tahun lalu. Ia berjanji akan kembali, dan aku percaya. Setiap hari, setiap malam, aku menunggunya seperti orang bodoh yang terus menyiram bunga di tanah kering. Namun kemudian datang Reza. Dan pelan-pelan, aku membiarkan luka-luka itu dipeluk oleh kehadiran yang nyata. Reza bukan Aditya. Tapi dia tak pernah membiarkanku sendirian. Kalau kamu ragu, aku tunggu, kata Reza suatu malam.
Tapi jangan nikahi aku karena kamu lelah menunggu orang lain. Aku menangis malam itu. Aku tahu aku belum sepenuhnya selesai dengan Aditya. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa hidup dengan bayangan seseorang yang tak pernah benar-benar hadir. Dan sekarang di hari pernikahan ini, aku mencoba mengubur masa lalu. Meski dalam hati aku tahu, makam itu masih basah. Aku duduk di pelaminan, menggandeng tangan Reza. Orang-orang tersenyum. Anak-anak berlarian. Musik dangdut pelan mengiringi prosesi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sampai aku melihat dia. Langkah itu. Sosok itu. Aditya. Dari jauh, ia berjalan perlahan. Wajahnya penuh luka yang tak berdarah. Di tangannya ada bunga dan kotak kecil. Tanganku langsung lemas. Dunia seketika berhenti. Semua suara lenyap. Aku mematung di pelaminan. Reza menoleh ke arah pandanganku dan langsung tahu. Tapi dia tak bicara sepatah kata pun. Dia hanya menatapku, diam, namun penuh pengertian. Aditya berdiri di depan pelaminan. Kami hanya saling menatap. Wajah itu tak berubah. Tapi tatapan itu menyimpan luka yang tak bisa disembuhkan. Ia tak berkata apapun. Hanya menaruh bunga dan cincin itu di bangku dekat tiang dekorasi, lalu berbalik. Aku ingin berlari. Aku ingin mencegahnya pergi. Aku ingin berteriak, tunggu. Tapi tubuhku membatu. Aku terlalu pengecut untuk menyusul. Reza hanya menggenggam tanganku pelan. Sudah selesai? Tanyanya lirih. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke pangkuanku. Belum, jawabku jujur. Tapi aku tahu, tak ada lagi yang bisa kuperbaiki. Setelah acara, aku duduk di kamar sendiri. Ku masih mengenakan gaun putih, tapi sudah tak ada senyum di wajahku. Di atas meja rias, bunga mawar putih yang dibawa Aditya tergeletak bersama kotak cincin. Keduanya tak tersentuh. Perlahan ku buka kotaknya. Di dalamnya ada cincin perak sederhana, dengan ukiran kecil, untuk Nadia. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Bukan karena menyesal menikah dengan Reza. Tapi karena akhirnya ku tahu, Aditya benar-benar menepati janji. Hanya saja, aku telah berubah sebelum ia kembali. Hari pernikahan seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidup seorang lelaki. Dan aku pikir, itu juga berlaku untukku, sampai aku melihat matanya. Mata Nadia. Dia menggandeng tanganku dengan senyum di bibir, tapi ada yang lain di balik sorot matanya. Sesuatu yang bukan untukku. Sesuatu yang masih menggantung di masa lalu. Sejak pagi aku sudah merasakannya. Ia terlalu tenang. Terlalu rapi. Seolah sedang memerankan peran, bukan menjalani perasaan. Tapi aku menolak berpikir macam-macam. Aku ingin percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan. Aku ingin percaya bahwa cintaku bisa mengisi ruang yang ditinggalkan oleh seseorang bernama Aditya. Sampai dia datang. Aku melihatnya dari jauh. Seorang pria muda dengan jaket lusuh dan raut wajah kaku. Matanya tertuju langsung ke pelaminan. Pada Nadia. Dan saat pandangan mereka bertemu, dunia seolah membeku. Aku tahu siapa dia. Aku pernah melihat fotonya di album lama Nadia. Lelaki yang katanya, pernah, ia tunggu. Tapi dari cara dia menatapnya, dan dari air yang mulai menggenang di mata Nadia, aku sadar. Lelaki itu bukan hanya masa lalu. Dia adalah luka yang belum sembuh. Luka yang berdarah kembali tepat di hari aku mencoba menjadi penyembuhnya. Aditya tidak bicara. Tidak marah. Dia hanya berdiri, lalu menaruh bunga dan kotak kecil di bangku. Aku tahu isinya tanpa perlu melihat.
Cincin. Untuk Nadia. Yang kini, jadi istriku. Aku tidak bodoh. Aku tahu aku adalah pilihan kedua. Tapi aku juga tahu, hidup bukan tentang siapa yang datang lebih dulu. Tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal, bahkan ketika tahu bahwa hatimu pernah dihuni orang lain. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku melihat Nadia duduk sendiri di kamar. Gaunnya masih utuh, tapi riasannya sudah luntur. Dia menangis diam-diam, memegang bunga dari Aditya dan cincin kecil yang bahkan tidak sempat ia kenakan. Aku berdiri di ambang pintu. Tidak berkata apa-apa. Cukup menatapnya, dan menunggu. Maaf, bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku menarik napas pelan. Kamu masih mencintainya? Dia tidak menjawab. Tapi dari diamnya, aku tahu jawabannya. Dan aku memutuskan untuk tidak mundur. Aku tahu kamu belum selesai dengan masa lalu. Tapi jika kamu mau, aku akan tetap di sini. Menunggu kamu benar-benar menoleh ke arahku, bukan ke belakang. Dia mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Tapi untuk pertama kalinya, dia menatapku dengan jujur. Tanpa pura-pura. Aku nggak tahu bisa, atau enggak. Aku juga nggak tahu. Tapi kalau kamu mau mencoba, kita akan mulai dari nol. Aku nggak butuh hati yang sempurna. Aku cuma butuh kamu yang jujur. Malam itu aku memeluknya. Bukan sebagai pemenang. Tapi sebagai lelaki yang sadar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menerima. Dan jika hari ini aku adalah tempat ia pulang, meski ia datang dengan luka, aku akan tetap membuka pintu. Karena aku tidak sedang menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi yang tinggal. Aku berdiri di depan rumah yang dulu selalu kupikir akan jadi tempatku pulang. Rumah dengan pagar besi yang dulu sering kubuka dengan hati berdebar, menanti senyum gadis yang paling kucintai. Tapi kini, rumah itu telah berubah. Tak ada lagi Nadia yang menungguku di beranda. Tak ada lagi suara tertawanya dari balik jendela. Yang ada hanya kursi kosong, tenda yang hampir dibongkar, dan sisa-sisa pesta yang kutahu bukan untukku. Aku duduk sebentar di bangku kayu depan rumah. Cincin yang kubawa sudah tak berarti apa-apa. Bunga yang kupilih dengan hati-hati kini hanya jadi hiasan yang tak tersentuh. Seorang anak kecil lewat dan bertanya polos, "Om cari siapa?" Aku tersenyum hambar. "Gak ada. Om cuma mampir sebentar." Malam hari setelah tamu-tamu pulang, aku berdiri di balik tirai, mengintip keluar jendela. Aditya masih di sana. Duduk diam, seperti sedang berbicara dengan masa lalu. Seperti sedang pamit, untuk yang terakhir kali. Hatiku sakit melihatnya begitu. Tapi aku tahu, aku tak bisa mengubah apapun. Aku sudah memilih. Aku tak bisa egois hanya karena rasa bersalah. Reza telah menerimaku, bahkan saat ia tahu aku belum benar-benar utuh. Perlahan, Aditya berdiri. Ia menatap rumah ini sekali lagi, rumah yang dulu ia perjuangkan, rumah yang kini menutup pintunya untuknya. Aku tak punya keberanian untuk membuka pintu dan menemuinya. Yang bisa kulakukan hanya berdiri dalam bayang-bayang, menatap punggungnya yang menjauh, seperti 3 tahun lalu di stasiun. Bedanya, kali ini dia tak akan kembali lagi. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Aku tak butuh penjelasan, tak butuh alasan. Semua yang perlu ku ketahui sudah kulihat. Cinta kami tidak mati. Ia hanya kalah oleh waktu, oleh jarak, dan oleh kenyataan bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan kembali seperti semula. Langkah kakiku terasa ringan. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku tahu aku sudah melakukan bagianku. Aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena aku belajar menerima. Dan mungkin, itu yang disebut orang sebagai kedewasaan,
mencintai seseorang sepenuh hati, lalu rela melepasnya jika semesta tak merestui. Beberapa hari kemudian, aku menyimpan cincin itu di dalam kotak kecil dan menyimpannya dalam lemari. Aku tak ingin membuangnya. Aku juga tak akan pernah memakainya. Tapi cincin itu adalah saksi bahwa ada cinta yang dulu begitu besar, tapi datang di waktu yang salah. Reza memelukku malam itu tanpa bertanya apa-apa. Dan aku menangis di dadanya. "Maaf," bisikku. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Kami tak butuh banyak kata. Luka kami masing-masing cukup dalam. Tapi kami memilih untuk melangkah, meski bayangan masa lalu masih menghantui. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling dicintai. Tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal, meski tahu hatimu pernah dihuni oleh orang lain. Rumah itu masih berdiri, tapi tak lagi sama. Seperti Aditya yang kembali bukan untuk tinggal, dan Nadia yang menikah bukan karena lupa, tapi karena berusaha bertahan. Dan begitulah akhir dari cinta mereka. Bukan dengan dendam, bukan pula dengan bahagia. Tapi dengan diam yang mengerti, dan perpisahan yang ikhlas." Tamat.